Lo tau gak gue bikin arrangement gitu, terus biasanya kan strings gue mesti aransemen kan gue mesti gambar satu-satu. Ini gue masukin ke Suno, mereka udah keluar gitu bunyinya. Itu gue next pakai Suno itu. Iya. Terus habis itu udah keluar bunyinya, ya gue tinggal transcribe, gue tulis lagi apa yang dia bikin. Tapi bagus Gokil sih. banget. Iya, gokil sih. Jadi sebenarnya nggak ada deny untuk pakai itu juga kan ya. Iya. Tinggal Antara lu pakai kita atau lu adapt. tenggelam di dalam itu sebenarnya. Iya, benar. Harus adapt nggak sih kayaknya kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya nyanyiin lagu itu karena itu catchy, ngerti gak sih? Iya. Bukan karena mereka dengerin terus-menerus, tapi karena tiba-tiba nyanyi aja gitu. Kalau buat lo, Grace, khusus buat lo, lagu ini relate sama lo di bagian apa? Di part hidup lo yang mana? Di part Ada itu kakak-kakak deh. sebenarnya Kak Dimas, kira-kira apa Kak Dimas? jadi ini apa namanya kayak apa Radit dan Jani zaman dulu. Wah, asik tuh. Kedua Bastian. Iya, Mas ya. Jadi Seru bapaknya. tuh. Bapak jadi. Suara gue cari gini dia. Global People, balik lagi bareng sama Aji sama di podcast Nongkrong Seru. Boleh tepuk tangan lebih dong, luar biasa. Bintang tamu kita hari ini rame sekeluarga. Kayaknya gue nggak tahu ya mereka berangkatnya bareng atau enggak ya. Tapi rata-rata mereka semua sudah pernah ketemu sama gue dan gue interview. Dari salah satu personil pun mungkin masih sekolah kali ya. Jadi keempat musisi ini adalah bersaudara. Tiganya bersaudara. Salah satu yang bersaudara ini menikah dengan salah satu personil yang sendiri ini. Dan jadilah mereka Bianca Dimas dan The Nail Ones. Hey, apa kabar bro? Baik sekali. Ya Allah, akhirnya kita ketemu lagi. Moment of truth, karena setelah mungkin promo apa Marmut Merah Jambu itu kita nggak pernah ketemu lagi dimanapun, akhirnya bisa ketemu di sini lagi bareng sama The Nail Ones dan Chris sudah sedewasa ini. Gokil. Kalau Dimas udah nggak perlu dihitung lah ya. Dimas ada di mana-mana, di radio, di event pasti ketemu ya. Tapi jadi ya ini benar Global People. Jadi ada Bianca Dimas dan ada The Nail Ones. Oke. Mungkin gue tanya dulu kabarnya kali ya. Apa kabar? Chris dulu deh, Chris. Baik, Gokil. sehat. Udah lama ya? Berarti udah berapa? 12 tahun. 10. Kalau dari 2014, Iya, 12 tahun 12 benar. 12 tahun yang 12 lalu. tahun. Gila Iya. nggak? Bayangin aja coba. Dan Chris ini adalah kakak kelas gue, jadi secara dia paling muda ya. Gila. How's life, guys? The Nail Ones. Menyenangkan, seru. Emang progres kita dari terakhir kali bikin single sampai sekarang tuh emang udah lama banget. Jadi bukan karena kita nggak mau main-main loh sama lo. Tapi memang kesibukan lain juga banyak ya. Ya masing-masing jadi Masing-masing. kayak udah iya pencar Masing-masing. aja. Semenjak habis sekolah dia habis lulus sekolah kuliah kan. Ya udah jadi kita mencari gitu. Nice. Jadi ada Chris, ada Athena, dan juga ada Bianca. Dan satu Yes. lagi, ini adalah orang yang selalu ada di banyak musisi di Indonesia ya. Ada Dimas Wibisana. Selamat pagi. Anggota keluarga terbaru. Betul. Jadi dari sini ya sampai sini The Nail Ones. Tapi dari sini juga sampai sini Bianca Dimas nih. Oke. Kita tanya Bianca Dimas dulu. Gimana guys? Sudah menjadi ayah ibu yang sekian tahun dan bermusik juga. Yes. Gimana rasanya sebagai Bianca Dimas di 2026? Gak ada yang berubah kayaknya ya. 2026 Gue tuh merasa berapa kayak tahun Bianca Dimas? 7. Wow. Baru ke 7 Januari kemarin. Wow, nice. 7 apa 8 sih? 7. Kan kita nikah Arjuna 2000. udah 7. Apa? Itu kan berarti teman gue kan. Oke. Kita kawin 2018. Inilah dia. 18 ya. Oh iya 8 tahun. 8 bukan 8. MBM kan. Karena kita nggak boleh terlalu ikut campur. Ini urusan rumah tangga Gak usah soalnya. nanya tangga. Oh iya. Gitu Oke. maksudnya. Oke. Jadi tahun ke-8 ya Bianca Iya, Dimas ya. 8. Di 2026 akhirnya Bianca Dimas bareng sama The Nail Ones. Iya. Yes. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjawab semua ini? Kok bisa? Bianca lah. Lah, kenapa jadi gue? Kamu karena Isi iya aja. hybrid. Soalnya kenapa emang kangen banget aja. Terus abis itu jadi di album Bianca Dimas pertama itu kan featuring sama Gerald. Jadi kan dia dulu ada berdua duo gitaris gitu, dia sama Gerald Situmorang, bara suara. Nah terus di album pertama kita ada featuring sketsa gitu. Terus album kedua kayak The Nail Ones dong, udah lama banget nih gitu. Terus mereka juga mau, kayaknya pada kangen nyanyi ya udah.
Paksa sih. Gitu. Paksa. Kenapa maksudnya baru sama ini akhirnya 2026 balik lagi gitu? Iya juga ya, nggak tahu juga ya. Kenapa dari kemarin ya? Kenapa kemarin? Soalnya dari kemarin emang kita berdua doang aja gitu, Bianca Dimas aja Ya, yang fokus pun terus pula fokusnya. juga ya. Karena mereka kan sibuk masing-masing kan. Iya. Gitu. Main film juga. Film juga. dan segala Nah, dia kan macem, gitu ya. kembali ke dia lawyer kan. Aha. Apalagi cari waktunya Iya, paling iya, susah. iya, Jadi iya, kayak iya. ya udah. Oke. Dan akhirnya di triggernya apa? Selain biar The Nawans yuk gitu. Mungkin Chris juga, ayo dong Kak, kita manggil apa? Kakak tuh. Iya. Kak. Oh, Chris mau. Ida Ratu panggilannya. Oh ya lagi. Enggak sebocah itu ya. Enggak sebocah itu ya. Karena bertiga kan? Atau ada lagi? Bertiga kan? Bontot kan? Ada tuntutan dari lo gitu nggak sih? Enggak, tapi memang karena gue sering main ke rumahnya mereka. Oke. Terus suka workshop apa segala macam gitu-gitu. Terus Keluarga kayak musisi, bikin-bikin- workshop lah. Iya, bikin lagu terus kangen apa segala macam gitu-gitu. Tapi untuk yang single ini sih lebih kayak lebih diajak sih. Terus kayak oh ya udah ayo gitu. Iya, Jadi dia juga soalnya bikin sendiri lagu sendiri dan Iya. sendiri ya kan. Oh nice. tapi jadinya kayak yuk lagi. Oh boleh yuk. Seru Semangat juga, semua. gitu, Iya. Ya, kalau untuk Ibu Lawyer buat Tina nih, Yes. Kakak nih Atina. Kenapa akhirnya oke kita buat lagi gitu. Jujur kayaknya yang paling kangen nyanyi sebenarnya gue. Oh, oke malah lo ya. Karena sebenarnya kan ya maksudnya Chris masih di entertainment lah, Iya, sekarang iya, masih iya. musical, Iya. masih film, Mm-mm. Bianca Dimas juga masih main gitu kan. Tapi di Di kamar dalam juga dan ada belakang nyanyi. kamera. Iya sih ya maksudnya, tapi bener-bener yang kayak bikin single apa gitu kan paling nggak pernah gue nih. Habis itu Oke. makanya pas diajak, mau banget gitu kan. Tapi sekali lagi kan waktu itu dibilang, iya tapi jadwal lo yang paling susah. Ya udah make it work. Mungkin emang tahun ini juga udah pas lagi tahun lalu ya kita rekaman dua tahun lalu ya. Kita pas lagi bisa, terus abis itu pas ada waktunya nggak tahu emang sekarang lagi dilancarkan aja, mungkin emang momennya aja sih. Momennya nice, betul. Karena menurut gue kalau sesuatu dipaksakan tuh akan ada aja gitu obstacle-nya. Tapi kalau misalkan emang udah waktunya, udah saatnya, kayak gini nih. Moga-moga lancar semuanya. Amin. Secara workshop tadi bilang kata Chris juga kalau di rumah workshop bikin lagu. Sebenarnya tapi ada waktu khusus yang dibuat. Apa karena keluarga santai lah, ntar ya Sabtu lah di rumah ya gitu. Santai lagi. Santai banget. Iya. Soalnya Santai lagi. ini rekaman aja di rumahnya mereka. Oke. Ditodong jam 1 pagi ya. 1 pagi apa? Udah lapor polisi tuh. Surat keterangan hilang. Ditodong take. Ditodong teh. Oke, berarti lagu udah ada. Gak ada waktunya lagi dia kan. Iya, Kayak udah, lagu udah ada duluan. Oke, jadi oke boleh. Untuk secara produksi lagu udah ada. Lagu udah ada, gue mau Bing bikin, oke. terus habis itu kita ajak The Nawans yuk gitu. Ya udah, Oke. nih mereka kan ke rumah, ya udah deh. Kayak itu juga nggak ada rencana rekaman kan, kita lagi ada acara keluarga aja kan. Oh, gitu. Aja yuk gitu, mumpung ada Take. waktunya. Take gitu. Iya. Dan itu yang jadi sekarang dirilis itu. Iya. Nah, sama keluarga musisi guys, suaranya bagus suaranya ya. Jadilah itu Jadi lagu terbaru. Nanti kita akan ngobrolin lagu terbaru dulu ya. Tapi kita punya topik. Jadi setiap podcast kita selalu setiap episode punya tema. Tema kali ini adalah hidup di internet seru atau capek. Kita ketemu 16 tahun lalu. 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Makin lama. Iya. Lagi ketahuan umur nih. Kalau 2000. Tapi gue ingetnya tuh kayak 2010 2011 gitu loh. Oh enggak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Itu udah masuk. Karena Marut Merah Jambu. Marut Merah Jambu. atau Heyu Atau kali ya. tapi The Nawans kan? Atau The Nawans. 2014 fix. Kalau Heyu Oke, fix tahun ya. berapa? Oh Heyu 2012. Itu mungkin yang lebih. The dulu. Nawans. The Nawans, single pertama The Nawans. Bisa jadi loh. Karena gue kalau 2014 tuh buat gue tuh nggak terlalu lama, tapi nggak terlalu lama gitu. Mungkin buat lo lama tuh. Karena masih muda. Buat kita yang usia segini, 2014 tuh baru gitu. Iya, benar. Gitu-gitu aja kan. Iya, lo coba aja. 2014 umur berapa? 2014 umur 17. 17 sama kayak kita 2006. Gitu. Gitu. Gitu ya. Oke. Gue nggak tahu ya. Pokoknya pada saat itu gitu. Maksudnya perjalanannya juga panjang juga gitu. Dan kalau ngomongin The Nawans berarti kalian masih komit untuk tetap mau bermusik ya? Ya, betul. Iya kan? Bikin lagu dan segala macam. Tapi ada campur tangan dia juga nggak sebenarnya? Nah, semuanya dia. Nah makanya berarti harus berterima kasih dengan Dimas kan? Dia mau nggak mau. Iya. Coba. Loh, Mau sekarang nggak gini. mau yang paling gampang. Iya, sebenarnya waktu caranya Dimas ngelamar Bianca juga kan dengan jadi ini bantuin The Nawans album waktu itu gitu. Jadi Sekarang makanya dari kali pertama The Nawans udah Oke. campur tangan. Pertanyaan Kedua, gue kedua. Dim. Pertanyaan gue itu lo beneran bantuin apa modus?
Ya, masih menurut modus lo lah. aja. Modus lah ya. Iya. Oke. Kalau gue nyari gratisan. Oh iya. Oke. Kalau bisa seserahan album aja. Modus lah. Tapi dukunnya bagus ya, akhirnya mau ya. Pincut lagi. Iya. Oke, balik lagi ke itu tadi. Tema kita adalah hidup di internet seru atau capek? Kalau 2014, 2012, mungkin 12, 14 tahun yang lalu beda banget kan sama sekarang gitu. Kalau dari masing-masing dari The Nawans dan juga Bianca Dimas, apa yang dirasain dulu dengan sekarang? Mungkin lu bikin musik atau kerjaan lu di luar musik dan segala macam. Capek atau malah lu tiap tahun ih gila ya, sosial media tuh makin wow gitu atau gimana? Kres dulu. Dari siapa? Gambreng. Dari Kres dulu. Dari yang paling muda. Kalau menurut gue sih seru-seru aja ya. Apalagi ngelihat maksudnya perkembangan orang-orang yang pakai sosial media dari 10 tahun yang lalu. Walaupun maksudnya dari dulu gue udah lumayan update lah. Tapi ngelihat sekarang kayak anjir. Gue aja yang masih Gen Z tuh udah banyak lumayan ketinggalan gitu loh dengan tren-tren zaman sekarang apa segala macam gitu. Apalagi maksudnya dengan karakter-karakter orang yang sekarang tuh misalnya orang tuh di unfollow aja tuh udah bisa bete. Asli. Gitu. Apalagi pet, zaman pet. Anjir pet. Kalau pet tuh apa? Share friend unfriend ya? Iya. Iya, unfriend. Iya. Terus apa namanya kalau misalnya dari segi bermusik apa segala macam kita juga harus mikirin TikTok apa segala macam itu kan kayak trennya kita harus update banget gitu dan sebenarnya yang paling tricky adalah ngedit sih. Ngedit tuh sekarang Gen Alpha, Gen Z yang muda-muda tuh mereka tuh udah ada warnanya sendiri. Kalau dulu Nggak mungkin posting nggak diedit juga udah nggak mungkin banget tuh. Iya, kan? gitu. Dan biasanya mereka pun kalau nggak diedit misalnya berbentuk dump gitu Iya, Oktober Dump, iya. Tutup estetik gitu ya. Iya. Jadinya menarik aja sih ngeliat perkembangannya gitu. Iya. Apalagi mungkin kita ketemu dulu, kita jam berapa berarti tahun itu? BBM kan? Iya kan? Iya kan? Akhir-akhir. Iya. Berarti kita nggak ada update kehidupan tentang sosial media sampai sekarang yang udah kayak gini banget gitu. Iya. Paling Twitter ya. Ya Twitter ada pasti. Iya. Uber Twitter kita pakai dulu. Uber bener Twitter ya nggak? lagi. Iya kan? Pokoknya kalau ada yang pakai kalau ada yang tweetnya from Ecophone berarti dia pakai iPhone. Zaman dulu tuh. Iya. Pembuktian di situ. Pelatihnya menurut kamu Wah, gila capek sih. apa happy apa? Lumayan ada capeknya karena lintas generasi ini ya pada Iya. milenial dan Gen Z Iya, itu lumayan iya, berasa iya. banget. Bener. Itu yang kayak mereka bilang. Kadang-kadang kita suka nggak tahu jalan pikiran anak Gen Z sekarang gitu loh. Asli. Gitu kan. Jadi apa namanya? Tapi on the other hand sebenarnya salah satu guilty pleasure tuh kayak rotting di sosmed tuh enak banget kan. Iya, TikTok, iya, habis itu iya, Instagram iya. apa Menghabiskan gitu. waktu ya. Nggak bisa Menghabiskan waktu dipungkiri, gitu. benar. Iya gitu loh. Jadi apa namanya? Tapi sekarang makanya salut banget sebenarnya kalau dibilang kayak kalau misalkan influencer, content creator tuh gampang apa? Enggak, Susah. susah. Susah, Coba aja lo iya. ngedit gitu Iya, kan iya. gitu loh. Jadi apa? Coba aja lo kemana-mana bawa kamera itu susah karena Iya. terutama gue ya sekarang udah lumayan kerja udah profesional gitu. Jadinya kayak enak banget ya, nggak harus hidup di sosmed dipikirin gitu loh. Kalau makanya Hiburan aja iya, gitu. makanya kayak ngeliat mereka Setuju. tuh lebih capek loh Setuju. daripada Benar, gue gitu. benar, Padahal mereka setuju. ngeliat gue lebih capek, padahal Iya. nggak juga. Iya, benar gue juga Sama setuju emang itu. setiap orang punya ininya masing-masing lah. Iya. Betul. Biar kah? Betul. Betul. Ya udah nambahin aja itu. Jadi kayak kan Upin Ipin ya? Betul. Kalau gue kalau ngambil positifnya, kita kalau misalnya sebagai musisi gitu kan, itu jadi kayak punya platform sendiri. Bener. punya channel ini. Itu plusnya. Iya, enggak. Kalau salah dicubit ya. Romantisme rumah tangga luar biasa. Iya, jadi kayak kita nggak bergantung sama media-media besar gitu. Kita kayak bisa, ya itu sebenarnya PR sendiri juga sih, bisa membesarkan channel kita sendiri dan menjadikan itu sebagai bahan promosi kita gitu. Jadi kayak sekarang kita berbuat apapun tuh, ya kita punya power aja gitu loh, kayak seru sih sebenarnya di situ serunya gitu. Dan tapi negatifnya ya saingannya makin banyak. Iya, gitu. benar. Gue rasa jawaban Bianca. Sama, Oh ya, pasti lo terwakili Sama, dengan itu terwakili kan. gua. Terwakili dengan itu Sama. kan ya. Dan menurut gue sekarang semua digital gitu. Kita bikin apapun pakai digital gitu. Kalau dari kalian berempat sendiri ada yang ngebedain nggak dari 10 tahun lalu sama sekarang? Toolsnya mungkin Dimas kali lebih toolsnya. Beda sih ya kalau misalnya dari 10 tahun lalu. Maksud gue kalau misalnya kita bikin musik aja gitu dengan adanya ini menurut gue jadi gampang karena lo mau belajar apa aja lebih gampang kan sekarang. Lo mau cari reference lebih gampang. Iya. Terus lo untuk
dulu misalnya kita pengen cari bunyi snare yang kayak gitu iya, gitu, kayak Daft Punk gitu. Kita mesti nyari ngulik gitu. Kalau sekarang kan lo tinggal denger keyword, download, selesai Jadi, semuanya. iya. Jadi lebih gampang, tapi menurut gue tetap kreativitasnya harus lebih dipertajam karena saingannya makin banyak kan. Iya. Semua orang bisa melakukan hal Yes. yang lo lakukan. Betul. AI menurut lu gimana? AI music Wah, menurut gila, lo? dipakai Menurut lagi. lo? Kita gunakan aja daripada Iya, pakai lagi, iya, pakai banget nih. iya, Bener. iya. Jadi kemarin gue baru dikasih tahu anak radio, ya, anak magang kita bahkan. Kak ini coba ini bikin lagu, gue kasih prom gue, terus jadi bagus lagi. Tapi dari 10 yang bagus 1 gitu. Tapi Iya. bagus lagi. Tapi Semua orang bagus, jadi bagus, bisa, bagus. kan? Lo tau gak gue bikin arrangement gitu, terus biasanya kan strings gue mesti aransemen kan gue mesti gambar satu-satu. Ini gue masukin ke Suno, mereka udah keluar gitu bunyinya. Itu gue next pakai Suno itu. Iya. Terus habis itu udah keluar bunyinya, gue tinggal transcribe, gue Iya. tulis lagi apa yang dia bikin. Tapi bagus Gokil sih. banget. Iya, gokil sih. Jadi sebenarnya nggak ada deny untuk pakai itu juga kan ya. Iya. Tinggal Antara lu pakai kita atau lu adapt. tenggelam di dalam itu sebenarnya. Iya, benar. Harus adapt nggak sih kayaknya kalau kayak gitu ya. Nah, jadi di 2026 ini yang terbaru adalah single yang berjudul sejauh kenapa? apaan tuh? Ngapain lu? Tadi mereka mau nyanyi, nggak jadi. Oke. Oke, coba nggak apa-apa, jawabnya dinyanyiin aja, oke? Di 2026 ini, The Nelwan dan Bianca Dimas mempunyai single bersama berjudul Sejauh ku memandang. Udah. Itu cuma judul. Oke, tenang. Tapi bagus banget ya, tepuk tangan dulu. Gokil ya. Kalian tuh emang dari kecil memang sudah disuruh untuk bernyanyi apa memang bakat aja sih keluarga tuh? Jujur Turun dulu temurun? dipaksa Oh, oke. untuk les kan. Iya, iya, iya. Zaman-zamannya masih SD, les piano. Harus nggak sih? Harus. Gue tuh sama anak-anakku juga akan Dipaksa. les piano. Ya dipaksa, terus habis itu SMP kita dilesin vokal, kalau juga nggak mau, kayak apaan sih gitu, terus habis itu dipaksa, tapi emang ujung-ujungnya jadi suka gitu. Pasti akan sesuatu yang dipaksakan untuk kebaikan dari orang tua pasti akan terasa menyebalkan di awal, tapi kan thanks, terima kasih papa dan mama pernah itu gitu ya. Sejauh ku memandang. Boleh ceritain lagunya tentang apa? Kamu deh. Kamu. Kamu sih? Siapa? Dimas? Yang bikin lagunya lah. Chris dan Dimas ya, Chris dan Dimas deh. Oke, jadi satu kata gitu. Sejauh Kata memandang jadi lagu ini. Mungkin apa namanya, Kak Dimas punya interpretasinya sendiri. Iya itu dia. Lagunya. Ya, dari point of view aku adalah ini lagu yang didengerin kalau misalnya lu lagi kangen sama seseorang. Gila. Kan refnya sejauh ku memandang hanya kamu yang mencuri pandang. Berarti misalnya lu lagi jauh, lagi LDR apa segala macem. Gue udah ngeliat jauh banget nih, tapi kayaknya yang mencuri pandang cuma lu deh. Gila nih yang nonton nih, nyanyiin dong Bang Chris dong. Kalau Dimas udah ada ini. Udah ada. Nah, sebenarnya kalau gue point of view kita berdua adalah kita bikin lagu ini tuh kita nikah udah 8 tahun kan. Iya kan? Berarti kalau barengan sama kita Karena soalnya pacaran. Arjuna udah 7 tahun. Iya, nih. bener. Kalau barengan sama pacaran 12 tahun. Nah, lagu ini tuh tentang kita kayak flashback gitu loh. Liriknya kan awalnya kan andai dapat kuputar waktu kembali ke masa yang lalu, gue akan milih cinta yang sama. Jadi kayak, ternyata kita udah sama. Kalau gue balik lagi, gue akan pilih lo karena pilih lo. sejauh ku Ya memandang. ampun, gombal. Gitu jatuh cintanya maksudnya. Iya. Kan lo yang bikin. Tapi itu ya, gue kemarin juga mikir juga gitu. Gue sama pasangan sekarang kayaknya kalau misalkan hidup ngulang lagi, tetap dia deh. Soalnya kayak Iya bener. sebuah hubungan, apalagi suami istri ya, menurut gue nggak cuma physically juga, tapi kayak nyaman nggak ngapa-ngapain aja juga udah. Itu menurut gua hal paling romantis Iya, sih. iya, Nyaman iya. nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya, bener. Asli nggak ngapa-ngapain, udah nggak Nggak ngapa-ngapain. berusaha gitu kan. Misalkan Jadi kita nih kayak- ngobrol nih, Iya. diam nih, nggak enak kan kayak ngobrol apa lagi Iya, gitu. iya, iya. Kalau Dia dia nggak nggak apa-apa, apa-apa gitu. gitu. Nggak apa-apa, Gue udah kehabisan bahan gue sama dia. Kayak ngomel juga nggak apa-apa Iya, gitu kan. iya. Makanya aku nyaman sama aku ngomel tiap hari nyaman. Kita akan lihat Kesian anak-anak gue. tayangan ngomel-ngomelnya biar enggak. Enggak ya. Kalau kamu? Apa? Tadi apa sih tiba-tiba? Pertanyaannya apa juga tadi? Oh, lagu ini, point of view lagu Iya ini. sih, sebenarnya apa namanya, kalau misalnya gue juga sama, tapi lebih kayak justru lagu ini tuh buat Nelwans tuh kayak jadinya kita nostalgia lagi gitu loh, karena sejauh ku memandang ternyata ujungnya balik lagi ke family gitu loh. Oh. Gitu. Oh, dia family ya? Iya, multi tafsir. Emang lagu tuh harus kayak gitu. Emang jadwal kita gitu. Harus Oh, beda-beda. Template-nya gitu ya. Harus kayak gitu.
Oke, berarti kalau tadi udah dibocorin dikit take-nya itu pada saat lagi kayak kumpul keluarga tiba-tiba ditodong gitu, berarti workshopnya nggak ada dong? Workshopnya langsung- jadi mas nggak ada. langsung main. Itu rencananya mungkin workshop. Cuma jadi yaudahlah take aja gitu kan. Kalau lagi bisa semua nih gitu. Tapi musik udah di email. Secara teknisnya gimana? Udah. Lagunya udah aku kirim. Oh, udah Dikirim doang. dengerin Demo. Oh, ada guide-nya, udah ada guide-nya dan take. Soalnya tadinya itu lagu aku sendiri doang, maksudnya untuk Bianca Bianca Dimas. Dimas Oh, kan. oke, Cuma oke, aku iya. merasa Enggak, kayak bahkan awalnya kita buat bikin itu buat kita. Citra. Oh iya, Skolastika. dulu Oh, buat Citra oke. Skolastika, ya. Terus habis itu dia nggak jadi ambil. Terus kayak emang Bukan aku dia suka nggak jadi banget. ambil sih, kita yang nggak jadi ngasih. Kayak, nggak buat kita aja. Atau dia nggak jadi ambil, kalian juga nggak jadi ngasih, jadi oke, gitu. Jadi kan win-win solution lah, win-win solution. Oke. Terus habis itu kayak aku merasa kayak lagu ini tuh kalau dinyanyiin sendiri kok sepi banget gitu. Terus habis itu ajak Denalans aja lah gitu. Jadilah lagu Terus ini. pasti, Nah, jadi udah pada gitu jadi. saat kalian berdua mendengarkan lagu ini dan take, apa yang dirasain? Apakah udahlah nggak ada no revisi, nggak ada apa-apa? nggak ada. Jujur abis selesai take kan kita pulang nih berdua, udah beda rumah lagi kan. Kita pulang berdua. Kita dengerin aja ya. Nggak selesai, nggak habis. Hasil take-nya? Iya. Oh, hasil lagi, oke. Sampai besok paginya juga kayak kantor dengerin mulu terus kayak bagus sih, jarang-jarang loh kita bagus sih lagu kita gitu. Udah lama soalnya gitu kayak apa namanya suka banget, sejujurnya suka banget. Terus apa namanya ini kayaknya lumayan terngiang-ngiang dari kuping terutama refnya gitu ya. Kayak easy listening tapi kayak kalau ngomong itu ke lagu sendiri kan bias banget Iya, gitu iya, loh. iya, Kayak ini beneran enak gak sih? Ya udahlah, ya mudah-mudahan kalau misalnya rilis. Dan itu kita juga ngerekamnya udah lama, jeda ke rilisnya. Kayak 2 tahun lalu ya, Iya. kita rekaman itu. Mencari waktu yang tepat untuk rilis. Karena tadinya mau tahun lalu kita rekaman. Oh gitu, udah take. rilisnya. Selama dari take yang 2 tahun lalu sampai sekarang nggak ada makeup, nggak ada Nggak ada. tambah-tambah Lagu ini nggak ada instrumen. Oh, Nggak ada. nggak ada sih, nggak. Bahkan dari demo gue nggak nambahin instrumen apa-apa, demonya. Ah, udah gitu. Soalnya kita Oh, kebiasaan nice. kalau udah demo ya Gokil. emang udah bikin musik kan dia juga yang bikin musik kan. Ya. Jadi dia udah emang bayangannya ke situ gitu. Kenapa baru 2026 sih? Maksudnya beneran nyari waktunya apa? Kemarin manusia paling menyebalkan duluan soalnya. Iya, soalnya Atau kan gini? kita emang ada Oh, ada buat timeline-nya? Bianca Dimasnya Ah, gitu. oke. Sih, so-so ada timeline. Iya, Besok ini yuk, besok itu ya gitu dah. iya. Dan lagu ini dipakai soundnya itu di TikTok berapa Pak Produser? 57 57. ribu. Puji Tuhan. 64.000 ya? Udah 64 ribu sekarang udah Pak? Lebih. Udah, wow. Still counting, gokil. Gimana merasakan itu? Karena sekarang kita nggak bisa pungkiri, lagu yang ada di TikTok itu pasti akan ada kebahagiaan tersendiri buat kita karena everyday kita kan pakai TikTok segala macam itu. Gimana rasanya jadi trending sound? Iya. Kocak sih. Soalnya kan ini emang iseng kan, maksudnya ini kan Bianca Dimas adalah project bermain-main kita kan, terus abis itu ngajakin Denalans juga makin main-main lagi gitu, terus ternyata banyak yang pakai, berarti banyak yang relate, ya alhamdulillah ya. Mungkin Lucu nggak karena kalian sebenarnya santai gitu, nggak terlalu mikirin banyak hal, jadi malah relate gitu ke banyak orang. Mungkin ya, mungkin juga bisa jadi kali juga. Ya. Nggak tahu juga sih soalnya pokoknya kita tuh lagu Bianca Dimas selalu based on our true story kan. Terus jadi kita emang bikin lagunya itu yang memang beneran kita suka gitu. Jadi kita pokoknya harus suka dulu. Kalau misalnya orang lain suka tuh bonus gitu. Oke, menurut oh kita. iya. Jadi kita tuh kayak pokoknya kita happy dulu deh. Iya, Tapi iya. pas lihat orang banyak suka, jadi kita kayak wah ternyata orang lain tuh juga suka sesuka kita loh Iya, gitu. Kalau buat gue yang orang awam yang bukan musisi ya, menurut gue akan lebih gue lebih suka lagu yang relate daripada lagu yang bagus ya. Gue suka lagu bagus. Tapi kalau lagu yang relate tuh mau se-aransemen mau kayak gimana pun Betul. Kena aja. kena aja gitu maksud gue. Itu sebenarnya terjadi sama manusia paling menyebalkan waktu itu. Oke. Karena semua pasangan pasti merasa pasangannya Iya, menyebalkan iya, kan. iya, Eh, Betul, iya, betul. iya. Ternyata ya. Ternyata. Ah, tapi gue pasangan gue nggak pernah menyebalkan kok dia. Anjing pasangan gue kan nyebelin banget ya. Demi lagu. Iya. Tapi kalau part paling disuka dari masing-masing di lagu ini, ref atau apa? Sambil dinyanyiin. One. Enggak sih, kalau misalnya gue, mau siapa dulu? Ya lu maju. Masa masnya dulu. lagi ngafal liriknya. Apa namanya? Jadi bias sih, tapi gue paling suka part gue yang Oke. bridge karena ini orang jarang yang dengerin karena Oke. mungkin orang sukanya di ref doang gitu kan. Tapi Enggak dong. Enggak, tapi maksudnya pokoknya dan menghilang akan aku lakukan berkali-kali, jatuh hati seperti pertama kali gitu. Jadi Ih, kayak bagus banget. apapun yang terjadi kayak gue mau berkali-kali tuh jatuh hatinya tuh sama orang
yang sama seperti pertama kali gitu. Gokil. Oke. Chris. Kalau aku paling suka refnya karena Ya. Nyanyi berdua, nanti nyanyi berdua. Oke. pokoknya yang sejauh ku memandang itu nggak tahu kenapa nada itu yang paling kalau anak zaman sekarang tuh ngomongnya apa sih? Ada deh pokoknya kata-katanya bukan Apa? Artinya apa? bukan Lihat sekarang HP. pokoknya ada kayak steam Engkol, bukan engkol. pokoknya kayak bukan stimulating pokoknya ada kayak gitu-gitu Gue penasaran, nggak apa-apa. nanti kalau udah Iya. pokoknya Semakin pressure semakin nggak ketemu gue. Nggak akan ketemu itu kata-katanya. vocal stem. Oh, vocal STIM. Jadi misalnya contohnya ada Ngangetin satu part- vokal. Enggak juga kayak Cuci vokal. vokal. Ya waktu itu jadi pokoknya di apa namanya Arjuna pas nyanyi mereka bikin konten sama anak. Gue nonton tadi, iya. Ya. Lucu banget. Nah, terus ada yang kalau nggak salah ada yang komen Arjuna's voice is my new vocal stem gitu. Oke, artinya? Atau, ya itu kalau gue nggak salah ya. Vocal stem itu tuh jadi gue suka banget warna suaranya dia gitu. Atau mungkin di satu part yang misalnya dia cuma nyanyi sejauh. Nah, pas itu kayak kenapa ya? Itu my new vocal stem gitu. Oh, oke. Kalau dulu tuh apa ya? Kalau enak aja udah enak. Kalau aja. misalkan ini lagu gue, It's my jam. my jam. Gitu. my jam. It's my jam. Tapi kalau ini part ini tuh gue apa masa gue banget MTV kali ya? Gue banget. Oh, Itu vokal juga steam gue, sekarang. iya. Itu vokal steam lo di rap itu. Yes. Oh, Sejauh ku oke. memandang gitu. Nah, karena itu juga gue seneng karena orang-orang tuh kalau misalnya nyanyiin lagu itu karena itu catchy. Ngerti gak sih? Iya. Jadi, bukan karena mereka dengerin terus-menerus tapi karena tiba-tiba nyanyi aja gitu. Kalau buat lo, Chris, khusus buat lo, lagu ini relate sama lo di bagian apa? Di part hidup lo yang mana? Di part Ada itu kakak-kakak deh. sebenarnya sama kayak Kak Atina di awal gue maksudnya pas kita berproses lagu sejauh ku memandang ini memang karena kita gabung lagi The Nell Ones itu sejauh ku memandang ya kita udah kerja sama masing-masing apa segala macam. Gue di acting, Kak Atina di lawyering dan mereka di mungkin mostly di producing. Ujung-ujungnya ke The Nell Ones yang OG lagi nih gitu. Iya, di OG. Tapi sekarang udah ada Bianca Dimas. Iya. gitu. Makin jadi malah makin memperkaya Yes. semua itu ya. Gitu. Jadi Sejauh ya. emang refnya. Iya, nice. Sama. Bapak gimana, Farida? Sama gua. Sama, ikut aja. Gue sendiri. Ya malu selalu lain, Tin. Harus selalu ada yang beda. Tapi sejauh aku memandang banyak banget yang bisa diambil, maksudnya multitafsir segala macam. Kalau dari The Nell Ones dan juga Bianca Dimas sendiri, sejauh aku memandang 2026 apa yang akan dilakukan lebih banyak dari The Nell Ones dan juga Bianca Dimas? Tour, showcase, Cuma kalau tur lagi-lagi jadwalan. Jadi kayak harus sih, iya, Bener ya, harus lu kayak gitu, liburan. harus kayak gitu. Menurut gue harus kayak gitu. benar. Ya emang sebenarnya pengennya kita kan nggak expect sampai ya puji Tuhan segininya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah segini sih kayak sayang gitu Iya, kalau nggak dibikin kan. apa gitu kan. Apa kira-kira yang akan dibikin? Bukber sih ya kita. Ya tapi jujur kita happy banget soalnya kemarin tiba-tiba kita kan The Nell Ones tuh nama teman-teman kita tuh Nell's Family kan. Ya, oke. Tiba-tiba mereka reach out lagi karena sebenarnya masih jadi buat support Chris, support Bianca Dimas masih pada datang gitu loh. Akhirnya kayak kemarin, "Kak, kita ngumpul-ngumpul yuk bikin meet and greet." Tapi kan karena sekarang Ramadan ya udah pas lah kita bikin Bukber, pas banget, aja, ya. gitu. Itu dulu mereka masih sekolah kan kita aja dulu. Iya, umur iya, 20-an iya, kan mereka iya. tuh masih SMP, Iya, SMA sekarang iya. udah punya anak juga. Bahkan Ya sekarang ampun. udah ada yang jadi dokter, Lucu banget, jadi udah ada yang dokter. kita Oh my God. main. Iya. Kita mau ngumpul mau bukur bareng dalam waktu dekat ini nanti kayak nggak sabar sih. ketemu. Kalau misalkan mau kita tayang tanggal berapa nih ya? Jumat ini. Jumat besok. Tanggal berapa ya? Tanggal 13. Nah, Oh, pas. betul. Pas, hari Minggu. Oh, jadi kalau misalkan kamu mau ikut bukber bersama The Nell Ones ya, Dimas sih pasti ada. Pasti ikut. Iya. Dimas Nell Ones ya. Rencananya minggu ini ya. Minggu ini. Nanti langsung aja lihat Instagram dan juga sosial medianya dari The Nell Ones. Tapi mimpi besarnya selain 2026 ke depannya kira-kira mau Bianca apa? Dimas sih album ya tahun ini ya. Amin. Emang iya. Iya kan? Amin. Enggak, soalnya kita lagi kayak galau antara album enggak gitu. Karena memang sebenarnya kalau misalnya single itu kan memang kita
promo ini fokus kan jadi satu. Kalau album kita merasa kayak aduh sayang nggak ya kalau album jadinya fokusnya orang-orang terpecah kan. Soalnya aku Jadinya pengennya album gitu biar musisi banget kan. aku yang pengen album, kamu yang nggak pengen. Pertanyaan yang agak triggering kan. Tapi maksudnya kenapa enggak? Album sih kata aja. Iya, tapi maksudnya kayak kita pengen banyakin single. Iya. Jadi kayak sisanya itu ya baru kita bikin album gitu. Tapi kayak kita sayang karena kayak udah pengen banget ini fokus untuk promoin satu-satu single ini gitu. Oke. Apapun pokoknya yang Bianca Dimas lakukan sukses terus ya. Amin. Kalau untuk The Now Ones kira-kira nih. Kalau mimpi besarku sebenarnya aku main di satu produksi film, terus soundtracknya kita semua satu album. Amin. Satu album ya Satu benar-benar. album yang kayak Melly Guslo di ADC gitu. Iya. Amin. Seru sih. Iya, siapa tahu. Aku boleh main nggak? Aku boleh jadi aktrisnya juga. Kira-kira karakternya. Enggak, karena gua enggak tahu ya. Jadi pohon. Kalau misalkan karakter di sebuah film itu lebih bagus yang paling deket sama kita di dunia nyata atau yang enggak sih kan yang udah menjalani itu. Ya enggak kan? Kalau jago acting. Kalau jago Oh iya. Kalau gue pengen banget jadi orang biasa sih. Jadi yang kayak Oh, sekarang soalnya luar biasa. enggak orang biasa ini. Ya udah apa sampai Enggak mau lanjutin aja. enggak orang biasa aja kayak ya udah misalnya apa deh? Misalnya kamu main jadi anak SMA. Masih bisa Ya, gue tinggal di jadi orang yang chat. jalan-jalan di samping gitu. Jangan di samping tuh gimana? Extras dong. Enggak serius kalau misalnya kamu nanti main film mau karakternya apa? Gak tahu deh kamu nonton deh. Aku yang Kamu tentuin. apa deh? Iya, gitu. Iya, Chris yang tentuin. Ya kalau misalnya mirip sama dunia nyata, misalnya jadi orang korporat gitu. Oke, yang jauh. Hah? Yang 180 derajat. Nah. Apa ya? Jadi psikopat. Ya, boleh. Jadi psikopat. Lihat nggak ketakutan dia pas ngomong. Dia marah. Tapi enak ya kalau misalnya jadi bintang film tuh kan lo bisa menjadi diri lo yang lo tidak Yang nggak punya. Iya, benar. Gue jadi Lionel Messi sih. Aduh. Iya gak sih? Tapi Messi yang ketemu sama itu, yang siapa tuh? Sinetron Indonesia, Madun ketemu Messi ada tuh. Ada. Oke, kalau Bianca menurut Chris karakternya apa? Ini anyway ya, siapa tahu ada produser yang nonton YouTube ini setelah nonton podcast ini kan? Iya dong. Jadi apa ya? Karakter yang lemot-lemot gitu. Iya. Mau nggak? Asli Yang itu kayak- dekat atau jauh? Aslinya. Gitu. Itu aslinya. Enggak, gitu. aslinya sekarang enggak. Dulu Enggak. lagi Kalau dari- dulu lumayan. Sekarang enggak. Berarti kayak Mili di ADC gitu ya, Iya. Mili. Oke. Bukan mukanya. Kak Dimas kira-kira apa Kak Dimas? Jadi ini apa namanya? Kayak apa? Radit dan Jani zaman dulu. Woi. Wah asik tuh. Gitu, Bastian. Iya, Mas ya. Jadi Seru tuh. bapaknya. Bapak jadi. Suara gue cari gini dia. Ada karakter Bapak Jani ya? Ada kan yang ngelarang mereka Iya, nikah ada, bapaknya. iya. Yang meranin siapa? Aduh. Aduh. Takut salah. Gue lupa, gue ingetnya Radit dan Jani cuma ini bodoh. Iya. Nggak gitu nyip. Nggak gitu. Kalau Chris sendiri? Aku Maunya karakter Jadi apa? sebenarnya ada dua challenge yang aku selalu ngomong kalau misalnya ke orang-orang produksi film gitu ya. Lu paling pengen jadi apa? Cuman pengen jadi dua. Oke. Karena aku belum pernah. Yang pertama jadi gay atau jadi bencong. Yang kedua jadi atlet. Nah, Oke. antara dua itu aku belum pernah Susah. memerankan apa? Kira-kira lo akan Menurut bisa gue nggak? sangat-sangat challenging. Oke. Karena kalau atlet lu Psikopat mesti nggak? Karena dia psikopat asli. Iya. Iya, oke. Enggak yang gue interested sih. Iya, oke. Nice. Moga-moga ada project yang Amin. bisa memberikan challenge lo itu dan sebenarnya ada filmnya. Amin. Juga ini nanti kalau premier udah tahu MC-nya siapa. Oke, jadi boleh dong sekali lagi bareng-bareng nyanyiin lagi ref single terbaru ini. Yang sudah bisa didengarkan dong pastinya ya. Di Global Radio Jakarta sudah bisa di-request juga dan bisa didengarkan di semua digital streaming platform ya. Yes. Sejauh ku memandang sedikit. Segitu. Yeah. One, two. Segitu ya. Ya. One, two. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
sesaat ketika engkau datang, segalanya tenang. Hai cemerlang, bolehkah kau selamanya ku sayang, terbang di antara bintang-bintang, menikmati cinta dan menghilang. Bianca Dimas Gunawan. Oke, welcome back guys. Thank you so much Gunawan. Terima kasih. Bianca Dimas, terima kasih banyak. Thank you, Jack. Jangan lupa dengarkan lagunya di Global Radio Jakarta dan di semua digital streaming platform kesayangan kamu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you Gunawan. Thank you. Terima kasih. Thank you.